Rasanya ketika melihat sebuah cerita mengenai politik di anime, kadang-kadang membuat cerita lebih pedas karena permainan kelam atau cerita dark dari karakternya. Tapi berbeda di sini ya, malahan gue yang menontonnya merasa bahwa anime ini cerita politiknya berasa manis dan seru karena latar belakang atau latar tempat yang ada di sini adalah dunia fantasi. Selamat datang di pandangan pertama seri anime, di mana gue akan memberikan kesan pertama gue terhadap seri yang sudah gue tonton. Dan kali ini serinya bernama Genjitsu Sugi Yusa no Okoku Saikenki. Sebuah seri yang menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Kazuya Soma yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain atau mengalami isekai dan mendapati dirinya akan diberikan ke kerajaan lain dalam rangka untuk membayar hutang yang dialami oleh kerajaan yang memanggil dirinya sekarang ini. Namun, disitulah insting Soma bekerja untuk bertahan hidup, mencoba untuk berbicara dengan raja dan menteri mengenai masalah yang mereka hadapi di kerajaannya. Lalu pada akhirnya, Soma malah diangkat menjadi raja dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah kerajaan tersebut. Ditambah dia langsung bertunangan dengan putri yang cukup cantik. Kalau masuk ke dunia fantasi begini, mungkin bisa dibilang menjadi hal yang sangat beruntung dan enak ya. Tapi harus pintar berpolitik dulu, baru bisa begini. Dan sumber cerita seri ini berasal dari light novel. Dan tentu saja ada versi manganya atau komiknya. Jika kamu tidak suka baca novel, bisa baca versi manganya ya. Lalu anime ini mendapatkan skor 7,41 dari My Anime List pada saat pembuatan video ini untuk 2 episode yang sudah tayang sekarang ini juga. Dan tentu saja saya sudah menonton 2 episodenya. Dan ini mulai makin seru setiap episodenya muncul. Untuk 2 episode yang sudah gua tonton di sini, bisa dibilang cerita politiknya masih cukup kerasa, meskipun masih jauh dari kata start atau benar-benar memulai untuk merubah kerajaannya menjadi lebih baik. Tapi meskipun begitu, dalam cerita di episodenya tetap menunjukkan kebutuhan karakternya masing-masing dengan cerita yang tidak terlalu terburu-buru untuk mengenalkan mengenai masalah utama kerajaannya dan cara mereka untuk menghadapinya juga. Apalagi di dalam episode 1 mungkin menjadi sebuah episode perdana yang benar-benar menceritakan masalah kerajaannya, terutama masalah dunia fantasinya dulu kepada para penonton yang baru saja menonton anime ini. Jadi para penonton yang kurang mengerti sinopsisnya bisa tetap mengerti cerita apa yang akan ditayangkan pada seri anime ini, terutama pengenalan karakter utama si Soma dengan si putri Liscia, yang dimana di cerita awalnya sepertinya sengaja difokuskan ke mereka berdua. Maksudnya di sini mungkin untuk membangun suasana atau vibe bahwa mereka ini akan selalu bersama-sama kapanpun sepanjang cerita anime ini berjalan. Dan juga di episode 1 diperlihatkan semua karakter yang akan menjadi kawan dan menjadi musuh atau lawan. Ya jujur aja, dibilang musuh sih bukan musuh ya teman-teman. Cuman saya nggak mau gitu spoiler, jadi anggap aja itu musuh untuk sekarang. Sepanjang alur cerita 2 episode yang sudah ditayangkan, mungkin ada beberapa dari teman-teman penonton yang akan merasa kelamaan atau pengembangan ceritanya lambat karena di 2 episode mereka baru saja mengeluarkan cerita mengenai adanya turnamen untuk membantu Soma dalam kerajaannya. Ini patokannya mungkin dari versi manganya ya. Kalau light novel saya kurang tahu. Dimana mereka langsung ngomong lewat air atau sihir air itu, lalu ngadain turnamen dan skip ke pengangkatan jawara atau juara turnamen tersebut yang akan diadakan di sini. Palingan begitu. Tapi kalau untuk gue sih sebenarnya nggak lambat pengembangan ceritanya, karena di sini sepertinya produser atau pengembang animenya ingin benar-benar membangun suasana di mana para penonton bisa merasakan tujuan karakter dari percakapan dan cerita yang ada di sini. Makanya seperti yang gue bilang sebelumnya, kita di sini bisa melihat banyak sekali percakapan antara Soma dan Putri Liscia dalam menentukan rencana mereka untuk kedepannya. Oleh karena itu, jika kalian sadar bahwa di setiap percakapannya mungkin akan terlihat simpel, tapi jika dilihat dengan jelas, ada tujuan-tujuan tersembunyi di balik percakapannya. Contohnya yang paling jelas itu ketika Soma ngajak Putri ke sebuah ladang kapas. Nah, di situ kan ada Soma memberikan informasi ke Liscia mengenai masalah pangan dan rotasi ekonomi di dunia itu sama seperti di dunia kita sekarang ini. Mengenai banyaknya barang tapi permintaan tidak ada. Kan ini bikin ekonomi jadi ribet atau susah atau jadi inflasi. Mungkin begitu bahasanya. Aduh, jadi mikirin pelajaran IPS ya kalau begini. Tapi ya intinya begitu. Jadi selama gue nonton 2 episode di sini, sepertinya pembuat animenya benar-benar memakan waktu dalam ceritanya untuk mengembangkan dan mempererat bonding atau relasi antar karakternya, terutama Soma dengan Liscia. Dimana hal ini bisa dimengerti karena dalam ceritanya si Soma nanti sama Liscia memang akan terlihat seperti pasangan serasi atau pasangan beneran deh. Meskipun di episode 2-nya masih kekeh si Soma untuk pemikirannya untuk jadi raja sementara. Tapi ya, lama-lama juga luluh itu si Soma sama Liscia yang akan sangat gue nantikan sekali dalam ceritanya.
Nah, dari episode 2 sebenarnya sudah mulai kelihatan ya mengenai politik yang direncanakan sama si Soma dalam mencari bakat-bakat spesial atau berguna untuk menjadi bawahannya. Yang memang sudah ketahuan siapa aja karena di zoom mukanya mereka di sini. Makanya pada langsung ketahuan, tapi kan pada belum tahu ya fungsi mereka ini apa aja nantinya. Dan tentu saja kita akan mendapatkan karakter Beastman atau cewek serigala imut atau cewek rubah imut, ya pokoknya si cewek Beastman imut yang bernama Tomoe. Hehe, spoiler dikit ya. Ketika melihat visual yang ada di sini, sepertinya sudah bisa kelihatan ya bahwa kita akan jarang melihat adegan bertarung atau aksi. Ya, itu pendapat gua aja ketika melihat visual grafik yang mereka hadirkan di sini. Karena dari ceritanya yang saya baca di komik juga sebenarnya ada kok adegan aksinya, tapi nggak banyak dan akan fokus pada pembicaraan pada karakternya aja nih, seringan, paling gitu. Karena di sini bisa terlihat soalnya di bagian visual, mereka memberikan visual yang biasa dipakai di anime slice of life, yang dimana akan banyak adegan lucu dan percakapan antara karakternya aja. Tapi itu bukan berarti pas adegan aksinya bakal jelek semua. Nggak gitu ya teman-teman. Mereka pastinya bisa memberikan adegan aksi yang keren meskipun dengan visual yang seperti ini. Apalagi jika menyangkut dengan efek-efek sihir. Wah, di sini mereka sudah pakai visual sihir yang sering dipakai sama anime-anime isekai lainnya. Jadi nggak masalah harusnya dengan efek visual sihirnya. Jadi full visualnya gua rasa udah cocok untuk yang seperti ini. Tidak terlalu colorful dan tidak terlalu dark juga. Jadi kayak kelihatannya lebih balance yang kayak gini. Jadi kita bisa lebih imersif atau lebih mendalami cerita yang kita tonton di sini ya. By the way, gue curhat dikit, ada ngeliat sebuah meme di Instagram mengenai anime ini, dimana ada membandingkan mengenai dada para perempuan yang ada di seri animenya dengan yang ada di manga, yang membuat gue tiba-tiba sadar dan berkata, bener juga ya. Beda gitu jadinya. Gedean di manga dibandingkan di animenya. Tapi ya, untuk ini sih gue setuju aja di animenya tidak begitu gede-gede banget. Karena katanya juga ini ngikutin visual dari light novel. Jadi ada perbedaan ya. Jadi untuk yang bagian dada biarkan yang ada di manga tetap ada di manga. Tidak usah ditularkan ke tempat lain lagi. Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri anime ini, dimana gue sudah menonton episode 1 dan episode 2-nya. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai seri animenya? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.